Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Kali ini, Medi akan membahas sebuah negara yang baru merdeka pada tahun 2006 dan pernah menjadi bagian dari negara Yugoslavia. Nama negara ini ialah Montenegro. Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Montenegro terletak di benua Eropa bagian selatan, masuk ke dalam wilayah Balkan yang berbatasan dengan Serbia di timur laut, Kosovo di timur, Albania di tenggara, Kroasia di barat daya, Bosnia dan Herzegovina di barat laut, dan Laut Adriatik di sebelah selatan. Negara yang beribu kotakan Podgorica ini memiliki luas wilayah sebesar 13.812 km persegi dan memiliki 23 kota. Montenegro adalah negara multietnis, di mana tidak ada kelompok etnis yang paling mayoritas. Namun, kelompok etnis utama di negara ini adalah etnis Montenegro dan Serbia. Etnis lain yang tinggal di negara ini adalah Bosniak, Albania, dan Kroasia. Orang-orang Montenegro juga memiliki postur badan yang tinggi, rata-rata 183 cm, sehingga Montenegro menjadi salah satu negara dengan penduduk yang memiliki tinggi badan tertinggi di dunia. Jumlah penduduk Montenegro sebanyak 626.332 jiwa pada tahun 2023, dengan mayoritas penduduk beragama Kristen Ortodoks Timur. Sebagian besar adalah gereja Ortodoks Serbia, sisanya secara tidak resmi ialah gereja Ortodoks Montenegro. Sedangkan bahasa resmi yang ada di negara ini ialah bahasa Montenegro. Bahasa Montenegro menggunakan dua sistem penulisan, yaitu menggunakan aksara Kiril atau Sirilik dan juga abjad Latin yang diserap dari bahasa Bosnia dan Kroasia. Tahukah viewers kalau nama Montenegro berasal dari kata Monte yang artinya gunung dan Negro yang artinya hitam, karena wilayah Montenegro diliputi oleh kawasan hutan pegunungan yang gelap. Sistem pemerintahan Montenegro berjalan dalam sistem republik parlementer semi-presidensial, di mana Perdana Menteri Montenegro menjabat sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan parlemen. Yudikatif independen dari eksekutif dan legislatif. Sedangkan presiden menjabat sebagai kepala negara. Presiden Montenegro dipilih 5 tahun sekali melalui pemilihan langsung. Biasanya seorang presiden mewakili negara di luar negeri dan mengusulkan calon Perdana Menteri dan Hakim Mahkamah Konstitusi kepada parlemen. Sebelum kedatangan bangsa Slavia di Balkan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Montenegro sebagian besar dihuni oleh suku Iliria. Bangsa Romawi menaklukkan kerajaan Iliria pada abad kedua sebelum Masehi dan memasukkannya ke dalam provinsi Illyricum. Ketika kekuasaan Romawi mulai menurun, bagian pesisir Dalmatia diserbu oleh suku semi-nomaden, terutama suku Goth pada akhir abad ke-5 dan juga suku Avar pada abad ke-6. Pada paruh kedua abad ke-6, bangsa Slavia berimigrasi dari Teluk Kotor ke Sungai Bojana dan daerah pedalamannya serta mengelilingi Danau Skadar. Mereka membentuk kerajaan Doklea. Pada pertengahan abad ke-7, bangsa Slavia mulai berkembang secara luas di Dalmatia. Fenisia mulai menguasai Dalmatia Selatan sekitar abad ke-10 dengan cepat mengasimilasi bahasa Dalmatia dengan bahasa Fenisia. Republik Venesia mendominasi pesisir Montenegro dari tahun 1420 hingga tahun 1797. Dalam 4 abad, wilayah sekitar Kotor menjadi bagian dari Albania Venesia. Bagian dari Montenegro yang disebut Sanjak berada di bawah kekuasaan langsung Kekaisaran Ottoman dari tahun 1498 hingga tahun 1912. Sedangkan bagian paling barat pesisir Montenegro berada di bawah kendali Venesia dan seluruh Montenegro lainnya bersifat otonom sejak tahun 1516, namun tetap membayar pajak khusus kepada Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman dikalahkan dalam Perang Rusia versus Ottoman di tahun 1877 sampai tahun 1878, Montenegro diakui sebagai kerajaan berdaulat pada saat Kongres Berlin. Dalam Perang Balkan tahun 1912 sampai tahun 1913, Montenegro memperoleh wilayah dengan membagi Sanjak kepada Serbia. Namun, kota Skadar yang direbut harus diserahkan kepada negara baru Albania.
Setelah Perang Dunia Pertama, Montenegro dikuasai oleh kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia yang dipimpin oleh Raja Alexander I. Pada tahun 1929, nama kerajaan tersebut diganti menjadi Kerajaan Yugoslavia. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Kerajaan Yugoslavia berubah menjadi Negara Republik Federal Sosialis Yugoslavia hingga bubarnya pada tahun 1992. Dari tahun 1992 sampai tahun 2003, Montenegro bergabung dengan Serbia untuk membentuk Republik Federal Yugoslavia. Pada tahun 2003, Republik Federal Yugoslavia berubah nama menjadi Serbia dan Montenegro. Negara Serbia dan Montenegro eksis sampai tahun 2006, hingga pada akhirnya Montenegro memutuskan untuk memisahkan diri melalui sebuah referendum pada tanggal 21 Mei tahun 2006. Sehingga melahirkan kemerdekaan Montenegro pada tanggal 3 Juni tahun 2006. Montenegro merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan pariwisata yang pesat. Setelah kemerdekaannya di tahun 2006, Montenegro mendapatkan kunjungan 1 juta turis yang tertarik untuk berwisata ke negara ini. Penasaran destinasi wisata apa saja yang ada di Montenegro? Yang pertama ialah Kota Kotor dan Peras. Kota Kotor salah satu kota tua paling populer di Montenegro yang terletak di Teluk Kotor. Kota ini menggunakan sentuhan gaya abad pertengahan dan memiliki banyak jalan-jalan sempit yang indah, kafe, gereja, hingga museum. Meskipun memiliki luas daerah yang terbilang kecil, Kotor terpelihara dengan sangat baik. Kota kedua ialah bernama Kota Peras. Kota ini juga terletak di Teluk Kotor dan berada tidak jauh dari Kota Kotor. Biasanya, landmark yang paling terkenal di kota ini adalah keberadaan dua pulau yang mempesona, yang bernama Pulau St. George dan Lady of the Rocks, di mana pengunjung dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu yang ada di sekitarnya. Kota Kotor dan Peras adalah kota tua yang indah dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tempat yang kedua ialah Ngarai Sungai Tara. Ngarai Sungai Tara merupakan bagian dari Taman Nasional Durmitor dan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Ngarai Sungai Tara adalah ngarai terdalam di seluruh Eropa dan juga terdalam kedua di dunia, dengan kedalaman sekitar 1.300 meter. Salah satu cara terbaik untuk menjelajahi keindahan alam ini yaitu dengan arung jeram di sepanjang sungai, atau menuju jembatan Durdevika Tara untuk menyaksikan indahnya Sungai Tara yang berwarna biru dan dikelilingi oleh hutan lebat berwarna hijau. Tempat yang ketiga ialah Danau Cerno. Salah satu tempat wisata terbaik di Montenegro ini juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Black Lake atau Danau Hitam. Danau Cerno terletak di kaki gunung Durmitor dekat kota Zabiak. Ini adalah danau gletser terbesar di daerah Durmitor dan penuh dengan kegiatan sepanjang tahun. Kita bisa berjalan-jalan santai di sepanjang jalur 2 mil yang mengelilingi danau ini. Selama musim panas, Danau Cerno juga merupakan tempat yang populer untuk berenang dan juga piknik. Tempat yang keempat ialah Mausoleum Yegos. Mausoleum Yegos merupakan sebuah bangunan yang berada di puncak gunung Lopcen. Bangunan ini menyajikan beberapa benda peninggalan Peter II Petrovi Yegos yang merupakan uskup pangeran Montenegro dan juga seorang penyair dan filsuf yang dikenal luas. Selain kaya akan sejarah, kita juga dapat menikmati keindahan alam di sekitar dari bangunan ini. Oke viewers, demikianlah sebagian kecil dari tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara Montenegro. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara ini. Semoga informasi yang Medi sajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!